Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salawatan wa salaman ala rasulillah. Puji dan syukur malah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, baik itu hidayah, nikmat, karunia. Allah memberi kita agar kita itu dekat dengan Allah tentunya. Karena nikmat itu kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Jika Allah tidak memberikan nikmat, mungkin kita sekarang dalam keadaan sakit. Seperti itulah ya teman-teman. Yang kedua, salawat beserta salam tanpa pula kita kirimkan juga kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, mengawali ceramah kali ini saya akan bercerita tentang seorang bapak. Bapak ini dia mempunyai anak yang pertama ini meninggal. Maka bapak ini meridoi dengan mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya meridoi kepergian anak saya. Saya yakin bahwasannya yang pergi akan engkau berikan yang lebih dari itu. Yang kedua, anak yang kedua setelah beberapa lama, istrinya pun juga hamil lagi, teman-teman, dan melahirkan. Ketika melahirkan, anak ini laki-laki, teman-teman. Tapi Allah juga sayang kepada anak tadi. Allah juga mengambil nyawa anaknya tadi, teman-teman. Bapak ini juga mengatakan, aku ridho ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku ikhlas, aku ridho ya Allah. Aku yakin Kau pasti akan membalas yang lebih dari ini ya Allah. Setelah beberapa lama setelah istrinya melahirkan, istrinya pun juga hamil lagi, teman-teman. Anaknya yang ketiga. Ketika lahir, tak menyangka anak yang ketiga ini juga diambil oleh Allah nyawanya, teman-teman. Tapi bapak ini merasakan bahwa loh kok gini sih gitu loh. Kok udah 2 orang loh, kenapa engkau ambil lagi ya Allah? Itu seolah-olah bapak ini kayak berprasangka buruk kepada Allah. Bapak ini mulai agak ragu dengan janji Allah, seperti itulah teman-teman. Maka dari itu malamnya bapak itu bermimpi bahwasanya bapak itu terjatuh ke jurang. Di jurang itu ada api yang menyala-nyala, diibaratkan seperti neraka. Lalu kedua anak pertama yang kedua tadi menolong bapak tadi, teman-teman. Tetapi kedua anak ini berkata, "Bapak, kami tidak kuat, Bapak." Lalu kedua anak itu berkata, "Andaikan Bapak adik ada di sini, pasti kami bisa mengangkatmu. Engkau sudah terangkat oleh kami bertiga, Bapak." Maka tersadarlah bapak di malam itu bahwasanya kedua anak pertama, anak kedua atau kedua anaknya tadi, bapak ini meridoi kepergiannya. Sedangkan anak yang ketiga itu, bapak tadi tidak mengikhlaskan atau tidak meridoi kepergian anaknya. Maka bapak tadi sholat tahajud dan dia berkata, "Ya Allah, maafkan hamba ya Allah, karena hamba telah berprasangka kepadamu ya Allah. Hamba meridoi kepergian anak hamba yang ketiga ya Allah. Hamba yakin bahwasannya Engkau pasti akan menggantinya yang lebih dari itu ya Allah. Jika bukan di dunia, tapi pasti Engkau gantinya di akhirat ya Allah." Itu kata bapak tadi. Bapak tadi juga mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah, saya ridho ya Allah, saya ridho. Itu perkataan bapak tadi. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman mengatakan ridho dan ikhlas itu hampir sama. Sebenarnya tidak. Ridho ini lebih tepatnya ketika kita ditimpa musibah, maka kita harus meridoi kepergian atau melepas apa yang musibah tersebut terjadi kepada kita atau kepada orang lain. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas ini dalam artian untuk perbuatan, contohnya memberi dengan ikhlas, bukan dengan ridho ya teman-teman. Tetapi ketika kita dilanda musibah, misalkan duit kita yang kita kumpulin ini udah sampai 1 juta nih ya teman-teman, udah banyak. Tahu-tahunya rumah kita kemalingan. Kita itu harus meridoi kepergian uang kita tersebut, teman-teman. Dan yakin janji Allah
Allah akan menggantinya berkali-kali lipat. Walaupun bukan di dunia, tapi juga walaupun Allah tidak menggantinya di dunia, Allah akan menggantinya di akhirat kelak, teman-teman. Jadi teman-teman, kita itu harus berbaik sangka kepada Allah. Jangan kita itu sampai buruk sangka, apalagi kita tidak ridho dengan musibah tersebut. Teman-teman bayangin aja nih, emang sih kita tuh kayak merasa kok aku sih gitu kan? Berarti Allah tuh sayang kepada kita, teman-teman. Kalau Allah itu nggak sayang sama kita, Allah nggak akan uji kita, teman-teman. Ada loh orang ketika ditimpa musibah, dia tuh makin dekat banget sama Allah, makin rajin ibadah, makin bertambah tahajudnya. Awalnya 6 jadi 12, bertambah-tambah, teman-teman, seperti itulah. Dan ada ketika orang ditimpa musibah, dia malah berpikir, ya Allah, kenapa aku sih ya Allah, kenapa saya, kenapa tidak orang lain. Seperti itu, teman-teman. Malah dia lebih menjauh kepada Allah, bukan semakin mendekat. Padahal Allah itu menginginkan kita tuh lebih dekat kepada Dia. Allah rindu dengan kita yang selalu mengadakan tangan, ya Allah, mengadakan tangan, meminta kepada Allah, menangis di sepertiga malam. Itu yang Allah inginkan dari kita, teman-teman. Ketika kita diuji oleh Allah, kita terus dekat dengan Allah, teman-teman. Yaitu pegang satu janji Allah. Janji Allah itu Masya Allah, jika kita pegang, maka Masya Allah, seperti itu. Dan jika kita itu percaya bahwasannya Allah itu akan mengganti akan menggantinya dengan yang lebih dari itu, maka semuanya akan baik-baik saja, teman-teman. Jadi jika kita ditimpa musibah, maka kita harus harus ridho, dan kita harus mendekatkan diri lagi kepada Allah. Semakin kita dekat, semakin kita diuji oleh Allah. Allah akan melihat sampai mana sih batas kita, sampai mana sih kita bisa. Apa setelah Allah beri kenikmatan, Allah beri yang lebih lagi, apakah kita akan melupakan Allah, atau kayak kita akan menjauh? Ada juga kan orang setelah menimpa musibah diberikan oleh Allah balasan karena dia meridhoi, nyatanya dia malah menjauh dari Allah, teman-teman. Maka dari itu, teman-teman, kita harus ingat Allah. Terkadang musibah itu bukan buruknya saja, teman-teman. Musibah itu juga ada kenikmatan, juga ada keburukan. Nah, seperti itulah, teman-teman. Manusia yang dikatakan kita itu manusia, kita itu lupa. Maka dengan mengingat Allah, insya Allah kita tidak akan lupa, teman-teman. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi, semoga teman-teman bisa menerima dan mempelajari. Kita bisa belajar meridhoi sesuatu. Cukup sekian dari saya, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.